Selamat datang, sering banget kan kita dengar kalau tata bahasa Arab itu rumit, bikin pusing, bahkan mungkin menakutkan. Tapi, gimana kalau saya bilang, di balik semua kerumitan itu, sebenarnya ada sebuah sistem yang luar biasa simpel dan elegan. Nah, di sini kita bakal bedah bareng-bareng inti dari tata bahasa Arab dan menemukan strukturnya yang, jujur aja, bakal bikin kamu kaget. Yuk, kita mulai? Oke, sebelum kita loncat ke bahasa Arab, kita mundur sedikit dulu deh. Coba ingat-ingat lagi pelajaran bahasa Inggris waktu sekolah. Ada berapa sih jenis kata yang kamu ingat? Ada kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan. Ada lagi kata ganti, preposisi, konjungsi, interjeksi. Aduh, daftarnya panjang banget. Pusing kan? Rasanya kayak kita harus nyortir kata-kata ke dalam puluhan laci yang beda-beda. Nah, coba deh ingat-ingat rasa pusing ini. 3. Udah, itu aja. Dalam bahasa Arab, setiap kata tanpa terkecuali yang pernah ditulis atau diucapkan cuma masuk ke salah satu dari 3 kategori ini. Kaget kan? Dari kerumitan yang tadi bikin kepala berasap, kita langsung beralih ke kesederhanaan yang jenius banget. Nah, ini dia solusi elegannya bahasa Arab. Anggap aja ini kayak sistem penyortiran utama. Mau kalimatnya sepanjang atau serumit apapun, setiap kata di dalamnya pasti bakal masuk dengan rapi ke salah satu dari 3 keranjang ini. Ini adalah fondasi dari segalanya. Dan ini dia, ketiga kategori itu. Pertama ada fi'il. Gampangnya kita sebut kata aksi. Kedua ada isim atau kata penamaan, buat orang, tempat, benda, ide, pokoknya semua yang punya nama. Dan yang ketiga, huruf, si kata penghubung yang jadi lem perekatnya. Fi'il, isim, huruf. Cuma 3 itu. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari yang pertama, fi'il. Gampangnya, ini adalah rumahnya para aksi, kejadian, atau peristiwa. Fi'il ini bisa dibilang mesinnya kalimat, bagian yang bikin semuanya bergerak dan hidup. Definisi resminya sedikit lebih dalam nih. Fi'il itu bukan cuma soal aksi, tapi juga soal waktu. Sebuah kata bisa disebut fi'il kalau dia punya makna sendiri dan terikat sama salah satu waktu. Lampau, sekarang, atau masa depan. Keterikatan sama waktu ini kuncinya. Nah, sekarang kita lihat sesuatu yang menarik. Di dalam hadis ini, kata dalam bahasa Arab untuk baik atau saluha itu ternyata masuk kategori fi'il. Aneh kan? Menjadi baik itu kan rasanya bukan aksi fisik kayak berlari atau makan. Ini lebih ke sebuah keadaan. Terus kok bisa dia jadi fi'il? Nah, ini dia jawabannya. Semua kata kerja yang kita kenal, lari, makan, baca, itu udah pasti fi'il. Tapi, kategori fi'il ini ternyata lebih luas dari itu. Dia juga mencakup kata-kata yang ngejelasin keadaan menjadi sesuatu, selama keadaan itu terikat sama waktu. Dan bagian paling kerennya, sistem waktu di dalam fi'il itu super simple. Cuma ada 3 bentuk. Pertama, madi, buat aksi yang udah selesai, lampau. Contohnya, huwa qad arafa, dia telah mengetahui. Kedua, mudhari, buat yang lagi atau akan terjadi, huwa ya'rifu, dia sedang mengetahui. Dan yang ketiga, amr, ini khusus buat perintah, i'rif, ketahuilah. Udah, itu aja. Rapi banget. Oke, kategori kedua, isim. Ini adalah dunianya nama-nama. Kalau fi'il tadi itu aksinya, nah isim ini adalah aktornya, lokasinya, bendanya, bahkan konsep-konsep abstraknya. Pokoknya semua yang bisa kita kasih nama itu isim. Salah satu fitur utama isim itu adalah dia punya gender gramatikal. Beda sama bahasa Indonesia, kata sifatnya juga ikut berubah. Coba lihat contoh ini. Mahirun dipakai buat Zaid yang laki-laki. Tapi jadi mahirotun buat Fatimah yang perempuan. Cuma perubahan kecil di akhir kata, tapi informasinya jadi jelas banget. Isim juga punya satu lagi keunikan soal jumlah. Kalau di bahasa lain biasanya cuma ada tunggal dan jamak, bahasa Arab punya 3. Ada mufrad buat satu benda, jamak buat 3 atau lebih, dan di tengah-tengahnya ada yang namanya musanna. Ini bentuk khusus cuma buat nunjukin 2 benda. Jadi dari bentuk katanya aja kita bisa tahu persis jumlahnya 1, 2, atau banyak. Keren kan? Oke, sekarang kategori terakhir, si huruf. Ini adalah lem perekat bahasa. Mungkin mereka kecil-kecil dan sering gak kelihatan. Tapi tanpa mereka, fi'il dan isim tadi bakal jadi kepingan-kepingan yang gak nyambung. Huruf inilah yang merangkai mereka jadi sebuah makna. Nah, penting nih buat dipahami.
Waktu kita ngomongin huruf dalam tata bahasa, ini bukan berarti satu huruf dari alfabet kayak A, B, C ya. Ini adalah sebuah kata yang bisa terdiri dari satu, dua, atau tiga huruf, tapi dia nggak punya arti kalau sendirian. Maknanya baru muncul waktu dia gandengan sama kata lain. Biar kebayang, ini contohnya. Ada yang cuma satu huruf, kayak bi yang artinya dengan, ada yang dua huruf, kayak min yang artinya dari, ada juga yang tiga huruf, kayak ila yang artinya ke. Kata-kata kecil inilah yang ngasih arah dan hubungan di dalam kalimat. Oke, kita udah lihat ketiga komponen dasarnya. Fi'il, si kata aksi, isim, si kata benda, dan huruf, si penghubung. Sekarang, mari kita satukan semuanya dan lihat gambaran besarnya. Dan inilah dia, seluruh alam semesta, kata dalam bahasa Arab, semuanya terangkum di sini. Setiap kata, tanpa terkecuali, pasti akan masuk ke salah satu dari tiga kafling ini. Nggak ada kategori keempat, nggak ada pengecualian yang aneh-aneh. Inilah cetak biru lengkapnya. Sederhana dan elegan banget kan? Jadi, ini dia contekan utama kamu. Fi'il, kata aksi, dengan tiga waktu yang simpel. Isim, kata benda yang punya gender dan tiga sistem jumlah yang unik. Dan huruf, si lem perekat yang menghubungkan semuanya. Inilah kerangka dasar buat memahami kalimat bahasa Arab manapun. Memahami sistem tiga kata ini tuh ibaratnya kayak dikasih sebuah kunci master buat masuk ke gedung yang super besar dan megah. Kunci ini mungkin nggak langsung membuka semua pintu di dalamnya, tapi dia ngasih kamu akses ke fondasinya, ke kerangka kerja dari semuanya. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan kunci ini di tangan kamu, pintu mana yang bakal kamu coba buka pertama kali?